kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga iman terus bertumbuh ke arah Kristus. Pada saat ini kita kembali hendak mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk topangan Tuhan kepada kami hari ini, juga mengucap syukur untuk kesempatan kembali menikmati pengajaran dari firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kami percaya dengan urapan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan mengerti pengajaran dari firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul Iman tanpa perbuatan adalah mati. Diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-17 mengatakan, apakah gunanya saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, Yakobus memberikan kita satu ilustrasi yang sederhana dan sangat menarik. Seorang miskin masuk dalam satu persekutuan tanpa pakaian yang pantas dan dalam keadaan lapar. Orang yang imannya mati itu memperhatikan pengunjung tersebut dan mengatakan kepadanya tentang apa yang dibutuhkan, tapi ia tidak melakukan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Ia hanya mengucapkan beberapa kata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Namun pengunjung itu pergi dalam keadaan lapar dan telanjang, sebagaimana ia masuk atau kembali dengan tidak terlalu mengalami satu perubahan yang didambakan. Saudara, makanan dan pakaian adalah kebutuhan utama setiap manusia, bagi yang telah diselamatkan maupun yang belum diselamatkan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Pertama Timotius pasal 6 ayat 8. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Akan karena Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 31 hingga ayat 32. Saudara, jika seorang percaya kepada Yesus, kita berkewajiban untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Tidak peduli siapapun mereka. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu melakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu temukannya untuk aku. Itu kata Yesus. Saudara, menolong seorang yang berkekurangan merupakan suatu pernyataan kasih, dan iman bekerja oleh kasih. Kita bisa baca itu dalam Galatia 5 ayat 6. Yohanes menekankan sebagai perbuatan baik. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, maka kasih Allah dapat tetap ada di dalamnya. Anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perbuatan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu dalam pertama Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Imam-imam dan orang-orang Lewi, kita ingat dalam perjumpaan dengan orang Samaria yang murah hati, masing-masing memiliki pendidikan agama yang baik. Namun tak seorang pun berniat untuk menolong orang yang terluka di tepi jalan.
Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Masing-masing akan mempertahankan imannya, namun tak seorang pun yang mendemonstrasikan iman mereka dalam perbuatan kasih. Dengan demikian iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan iman, dan kiranya Tuhan terus menambahkan iman kami, menumbuhkan iman kami, iman yang berakar dalam Kristus, dan iman yang berbuah, yang boleh berbagi, boleh berempati dengan sesama kami, terkhusus yang berkekurangan. Dan biarlah lewat karya kami, lewat pekerjaan kami, lewat peran kami, setiap hari kami diizinkan, dimungkinkan untuk menyatakan buah-buah iman kami lewat perbuatan yang baik bagi sesama kami dimanapun berada, terkhusus yang dapat kami jumpai. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan karuniakan sampai malam ini, saat-saat yang kami dambakan dapat berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami lainnya yang memungkinkan untuk berkumpul. Tapi kami yakin dimanapun keluarga kami, saudara kami berada, kami yakini pun juga imannya diperteguh dan diizinkan untuk menyatakan perbuatan kasih dimanapun berada. Dan kami selalu teringat buat jemaat-Mu yang sakit, yang bergumul, yang berduka cita dalam berbagai macam keadaan yang menekan hidupnya. Hanya Engkaulah yang memberikan topangan dan kekuatan. Engkau yang mengasihinya, dan kasih Allah adalah kasih yang kekal atau kasih yang abadi. Dan pada malam ini, Bapa yang terkasih dalam Tuhan dimanapun sudah berada, mari buka hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.